Bertemu lagi dengan saya, Banon Gautama. Saya akan melakukan audiobook Indonesia berjudul 36 Resensi Buku Spiritual karya penulis Pak Hengki Kuntarto. Ini ulasan-ulasan dari beberapa buku. Ini adalah lanjutan dari seri keempat. Sekarang adalah seri kelima, video kelima. Mari kita mulai. Terima kasih telah mengikuti, mengembangkan wawasan, dan menumbuhkan spiritualitas. Mohon maaf kekurangan saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Mari kita mulai. Buku selanjutnya berjudul Windows of Opportunity. Penulis Sherry Cortland. Salah satu pelajaran terpenting yang telah saya pelajari adalah bahwa peristiwa-peristiwa sesungguhnya bukanlah suatu kebetulan. Mereka sesungguhnya peristiwa yang telah direncanakan sebelumnya oleh kita secara pribadi yang memilih untuk mengambil bagian dalam inkarnasi kita sekarang untuk tujuan mengungkapkan, memperlancar pembelajaran dan pertumbuhan rohani kita. Sebelum kita masuk ke dalam arti dari musibah, penting untuk memiliki pemahaman dasar dari dua konsep penting, yaitu jendela kesempatan dan hubungan Villains. Hubungan Villains ini apa ya? Hubungan kejahatan kali ya. Oke, kita lanjutkan. Mari kita mulai dengan intro singkat untuk masing-masing pelajaran ini, dan kemudian maju ke pemahaman tentang musibah. Hubungan Villains. Hubungan Villains adalah entitas teman-teman universal terdekat kita ketika kita berada di sisi lain, dalam kurung sebelum inkarnasi. Tetapi untuk inkarnasi ini, mereka telah secara sukarela berperan sebagai si jahat untuk membantu kita melalui sesuatu yang penting untuk pembelajaran dalam inkarnasi ini. Mereka mungkin orang-orang yang menjengkelkan kita atau bahkan mereka yang kita anggap sebagai musuh. Mereka mencipta situasi-situasi yang tidak menyenangkan yang membuka jendela kesempatan bagi kita untuk belajar dan tumbuh. Atau mereka mungkin mengambil tindakan yang memaksa kita untuk tetap berada di jalan yang kita pilih. Selain itu, tujuan mereka hadir adalah untuk membantu kita menyelesaikan pembelajaran atau pertumbuhan kita lebih cepat, dan jalan yang pada akhirnya dapat mengurangi cara yang dramatis atau menyakitkan. Hubungan Villains bisa menyangkut siapa saja, dan Anda akan menemukan mereka di mana-mana. Perhatikan mereka terutama dalam hubungan romantis, hubungan keluarga, dan hubungan kerja. Tetapi mereka juga akan muncul di sekolah, di toko, di bandara, dan di mana saja Anda berada. Mereka dapat menjadi seseorang yang Anda memiliki hubungan terus-menerus atau seseorang berinteraksi hanya sekali atau dua kali. Bila Anda mempelajari pelajarannya, hubungan Anda akan menjadi jauh lebih bisa diterima. Ini yang biasanya terjadi ketika hubungan itu adalah anggota keluarga, atau hubungan Anda akan berakhir karena misi Anda bersama-sama telah selesai, dalam kurung seperti yang sering terjadi dengan teman-teman. Mereka menciptakan, dalam kurung co-create, atau membantu menciptakan situasi-situasi yang tidak menyenangkan untuk kita, yang membuka jendela kesempatan bagi kita untuk belajar dan tumbuh. Jendela kesempatan. Jendela adalah kesempatan
untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang kita rancang dan buat secara pribadi untuk diri kita sendiri pada saat kita berada di sisi lain atau sebelum kehidupan fisik dalam merencanakan inkarnasi saat ini. Pikirkan bahwa hidup Anda seperti sebuah buku dengan banyak bab, dan di setiap bab kita memasukkan skenario atau situasi yang dibangun untuk membantu kita mempelajari pelajaran tertentu atau memiliki pengalaman yang bertumbuh. Mengapa mencari jendela kesempatan? Setiap kali kita belajar sebuah pelajaran atau menyelesaikan sebuah pengalaman yang harus dilakukan dalam daftar hidup ini, kita memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja pada hal lainnya pada daftar pembelajaran kita. Semakin banyak yang kita telah capai, semakin cepat kita dewasa secara spiritual. Untuk memastikan bahwa kita belajar pelajaran tertentu yang kita niatkan untuk tumbuh, kita menggabungkan banyak kemungkinan kesempatan dalam hidup kita, sehingga jika kita kehilangan satu, kita akan memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan belajar atau memiliki pengalaman yang kita butuhkan dan inginkan bagi kematangan rohani kita. Ketika kita kehilangan satu jendela dan pergi ke yang lain, jendela tersebut akan menjadi semakin lebih dramatis, yang adalah untuk membantu kita terbangun dan belajar atas ujian kita sendiri. Pelajaran di lantai dasar, bukan di lantai paling atas, berarti bahwa kita dapat belajar pelajaran dengan lebih sedikit drama dan rasa sakit jika kita telah memulai mengenali pelajaran pada awalnya, yang pada gilirannya akan membantu kita mempercepat pertumbuhan kita sehingga kita bisa lebih cepat bergerak pada pelajaran dan pengalaman lain. Musibah membuka kesempatan bagi banyak orang. Musibah adalah peristiwa yang telah direncanakan sebelumnya, yang didesain untuk menjadi jendela kesempatan bagi kita untuk belajar dan bertumbuh, dan perencanaan besar yang telah dirancang. Kita menyebutnya sebagai irama kehidupan, dan intinya adalah ketika Anda mempertimbangkan detail dan persiapan yang terlibat dalam memastikan bahwa dua atau lebih banyak orang akan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat musibah terjadi. Misalnya, sebuah kecelakaan tunggal akan membuka jendela bagi keluarga, teman, rekan kerja, pengasuh, dan siapa saja yang berhubungan dengan kecelakaan tersebut di lokasi kecelakaan, di rumah sakit, dokter, dan bahkan di toko obat. Lebih banyak jendela yang terbuka ketika manusia disentuh dan dipengaruhi oleh kecelakaan dalam berbagai cara dan pada gilirannya berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana orang bereaksi setelah kecelakaan itu dan bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain adalah sangat penting, dan itu karena musibah adalah kesempatan untuk berpaling pada roda karma. Jendela kesempatan untuk membuka dan peran harus dilaksanakan oleh individu yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin berbagi dengan Anda sesuatu tentang kecelakaan yang sangat menarik bagi saya, karena ini benar-benar membawa pulang makna kalimat cintailah musuhmu. Orang yang menyebabkan kecelakaan adalah bukan orang jahat. Kata orang jahat dalam kecelakaan adalah mereka yang menyebabkan hal itu terjadi. Mereka adalah teman-teman terdekat kita, entitas universal
yang mengasihi kita sedemikian rupa sehingga mereka bersedia untuk memfasilitasi penciptaan tragis yang jelek atau adegan untuk menyediakan jendela kesempatan untuk kita belajar dan rohani kita bertumbuh. Sangat tidak menyenangkan untuk memainkan peran penjahat, meskipun entitas melakukannya karena mencintai satu sama lain. Itu adalah pengorbanan. Dan itu masuk akal karena orang yang menyebabkan kecelakaan mungkin tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi, atau dapat memaafkan diri mereka sendiri atas penderitaan yang mereka sebabkan. Mereka akan hidup dengan apa yang terjadi dan hidup dengan rasa bersalah selama sisa hidup mereka. Mereka mungkin juga kehilangan kebebasan mereka untuk sementara atau secara permanen karena mereka harus menghabiskan waktu di penjara atau pusat rehabilitasi. Cara kita bereaksi adalah merupakan kunci untuk mempelajari pelajaran tertentu dan mendapatkan hasil yang maksimal dari pengalaman. Dan itu membawa kita ke poin dari artikel ini, yaitu kecelakaan tidak terjadi pada kita secara kebetulan. Sangat banyak yang terlibat dalam perencanaan dan konstruksinya. Dengan memahami bahwa musibah adalah kesempatan belajar yang kita rencanakan untuk diri kita sendiri, tidak peduli betapa mengerikan dan tragis hal tersebut, kita akan lebih mampu mengatasi rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh tragedi tersebut. Dengan menjadi sadar dengan sifat musibah, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika situasi dan mengenali kecelakaan untuk membuka kesempatan baru yang dihadirkan pada kita. Dan sementara kita mungkin tidak pernah bisa melupakan bagian kita dalam suatu musibah. Dalam kurung, mungkin tidak boleh melupakan, justru kita akan dapat belajar dari situ dan terbuka untuk memaafkan orang lain dan diri kita sendiri sehingga kita dapat bergerak maju secara rohani. Saya mencatat ada 4 alasan utama kita dapat mempertimbangkan melibatkan diri dalam suatu kecelakaan. 1. Kelompok karma. 2. Hutang karma seorang individu yang harus dibayar. 3. Untuk mempelajari pelajaran tertentu. Dan 4. Untuk memiliki pengalaman yang akan memungkinkan kita untuk maju ke tingkat pertumbuhan berikutnya. Seperti yang saya sebuntukan sebelumnya, walaupun terdapat banyak kemungkinan reaksi dari sebuah musibah, cara kita bereaksi merupakan kunci untuk mempelajari pelajaran tertentu dan mendapatkan hasil yang maksimal dari pengalaman, yaitu beberapa akan bereaksi dengan kesedihan bahwa mereka akan pulih atau terikat pada hal tersebut. Beberapa akan bereaksi dengan terkejut dan tidak percaya bahwa hal ini terjadi pada mereka. Beberapa akan menyalahkan orang lain dan tidak mau mengambil tanggung jawab yang menjadi milik mereka. Beberapa stagnan karena hal itu, sementara yang lain mengatasi dan bergerak maju. Beberapa memaafkan orang yang menyebabkan kecelakaan, beberapa tidak. Beberapa memaafkan diri mereka sendiri, orang lain akan tidak. Beberapa membantu korban atau keluarga korban yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan sebuah siklus karma. Beberapa menolak untuk membantu. Dalam kurung, mungkin mereka melatih kehendak bebas dan melewatkan kesempatan, atau mungkin menolak untuk membantu adalah apa yang seharusnya mereka lakukan. Kita tidak bisa menilai, kita tidak tahu. Beberapa terus berteman dengan titik-titik atau
dekat dengan korban, beberapa menjauh dari korban. Berikut adalah cara untuk mengetahui apakah reaksi yang Anda pilih adalah benar agar Anda dapat melalui jendela kesempatan. Anda akan berhenti menarik jenis situasi yang sama kepada Anda. Dan ini adalah contoh. Keponakan saya pernah memiliki sekitar 6 insiden mobil dalam 2 bulan. Dia telah mengalami 5 kecelakaan dengan berbagai derajat. Dan mobil itu juga pernah dicuri pada suatu malam di bagian depan gedung apartemennya. Ketika ia akhirnya bercermin pada insiden ini dan memeriksa reaksinya, dia melakukan sesuatu yang baru. Ia menyadari perannya dalam masalah ini dan mulai menerima tanggung jawab. Bukan terus-menerus menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Kemudian kecelakaan itu benar-benar berhenti dan begitu juga dengan naskah kehidupannya. Itu terjadi seketika. Perlu diketahui juga bahwa jendela ini adalah unik sebagai hasil peran individu-individu yang membentuk mereka. Sehingga kita perlu melihat ke dalam diri kita sendiri dan mencari pola dan skrip kehidupan. Ini akan membantu kita mengetahui respon apa yang benar bagi kita untuk pergi melalui jendela. Bagaimana? Setelah kita mengenali pola atau naskahnya, kita dapat menganalisis pola dan reaksi kita. Begitu kita ingat bagaimana kita menangani situasi serupa di masa lalu, kita akan dengan cepat menyadari bahwa reaksi tersebut tidak berhasil, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa kita terus menarik jenis situasi yang sama pada diri kita sendiri. Langkah terakhir adalah mengubah reaksi kita atau perilaku kita untuk mengulang skrip atau naskah itu sehingga kita dapat mengakhiri siklus atau naskah kehidupan tersebut. Memahami jendela kesempatan ini sangat penting, karena ketika kita melatih diri kita untuk mengenali jendela ini lebih awal, kita akan mempelajari pelajaran kita lebih cepat. Ketika kita telah menyelesaikan setiap pelajaran atau pengalaman, diri kita yang lebih tinggi akan menghapus daftar pengalaman itu, sehingga kita dapat melanjutkan ke pelajaran dan pengalaman lain. Dan memahami konsep hubungan filein akan menjauhkan kita dari menyimpan dendam seumur hidup yang akan memperlambat kemajuan kita. Kita akan mengenali kecelakaan sebagai pembelajaran dan pertumbuhan pengalaman, sehingga memungkinkan kita untuk mengendalikan kehidupan kita, bergerak maju, dan mempercepat pertumbuhan rohani kita. Buku selanjutnya berjudul Rencana Jiwa Anda, penulis Robert Schwartz. Tanggal 7 Mei 2003, saya masih ingat hari itu dengan baik. Karena itu adalah hari di mana hidup saya berubah. Saya berusia 40 tahun pada waktu itu, bekerja sebagai wira swasta dan konsultan komunikasi pemasaran, dan merasa sangat tidak puas dengan hidup saya. Saya sering merasa bahwa jika saya hilang dari muka bumi, tidak ada klien saya yang akan menyadarinya. Mereka hanya akan menempatkan orang lain ke dalam peran saya dan terus melanjutkan kehidupan. Namun, pada saat yang sama, saya punya perasaan bahwa ada tujuan yang lebih tinggi untuk kehidupan saya. Saya hanya tidak tahu apa itu. Dan kemudian, dalam pencarian saya pada panggilan yang lebih mulia, saya melakukan sesuatu pada tahun 2003 yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu saya melakukan konsultasi dengan media psikis. Medium tersebut memperkenalkan saya kepada konsep roh pemandu, yaitu makhluk non-fisik yang sangat berkembang.
yang dengannya kita merencanakan hidup kita sebelum kelahiran dan yang kemudian membimbing kita melalui hidup kita setelah inkarnasi. Melalui medium tersebut, saya bisa berbicara dengan pemandu saya. Mereka mengatakan bahwa saya sendiri sudah merencanakan banyak tantangan terbesar dalam hidup saya, dan saya telah merencanakan ini sebelum kelahiran saya. Saya mungkin bisa menganggap remeh hal semacam ini dan menganggapnya hanya sebagai sebuah fantasi, kecuali bahwa panduan saya tahu benar-benar segalanya tentang saya. Mereka tidak hanya mengetahui apa yang saya telah lakukan dalam hidup, tetapi juga apa yang telah saya pikirkan dan rasakan. Pemikiran pribadi dan perasaan yang saya tidak pernah berbagi kepada siapapun. Sebagai contoh, 5 tahun yang lalu, saya telah melewati waktu yang sangat sulit dalam kehidupan pribadi saya. Suatu hari, sendirian dalam rumah pribadi saya, diam-diam dalam pikiran saya mengucapkan doa kepada Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, saya tidak bisa melalui ini sendirian. Beri saya pertolongan." Saya sama sekali lupa tentang doa ini, tetapi panduan saya tahu tentang itu, dan mereka mengingatkan saya tentang itu. Mereka menambahkan, "Doa Anda telah dijawab," yang mana berarti bahwa bimbingan non-fisik telah dikirimkan. Aku tercengang. Mengapa kita merencanakan tantangan sebelum kelahiran? Seperti yang dapat Anda bayangkan, ketika makhluk tertentu mengetahui benar-benar segalanya tentang Anda, mereka memiliki banyak kredibilitas. Jadi saya sedang mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mereka menceritakan bagaimana saya telah merencanakan beberapa tantangan terbesar saya. Pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pertemuan dengan medium tersebut, informasi ini selalu ada di benak saya. Itu memungkinkan saya untuk meninjau kembali perjalanan hidup saya dan untuk pertama kalinya dalam banyak hal, melihat tujuan yang lebih dalam dari hal yang tampaknya buruk yang telah terjadi kepada saya. Bagi saya, ini sangat menyembuhkan. Saya sadar sedang berada pada sebuah konsep yang dapat membawa penyembuhan yang serupa kepada orang lain. Saya memutuskan untuk menulis buku tentang itu. 3 tahun kemudian, saya menyelesaikan buku saya, Your Soul's Plan, Rencana Jiwa Anda, Discovering the Real Meaning of the Life You Planned Before You Were Born. Dalam rangka penelitian tentang rencana sebelum kelahiran, saya bekerja sama dengan 4 medium yang sangat berbakat dan penyalur roh, termasuk 1 orang yang mampu mendengar percakapan orang-orang sebelum mereka dilahirkan dengan orang tua, anak-anak, pasangan, teman, dan orang terkasih lain di masa depan mereka. Aku menuliskan percakapan ini ke dalam buku. Orang-orang yang saya wawancarai telah merencanakan tantangan seperti penyakit fisik, memiliki anak-anak cacat, ketulian, kebutaan, kecanduan obat, alkoholisme, kehilangan orang yang dicintai, dan kecelakaan berat. Mengapa kita merencanakan tantangan yang akan dialami sebelum lahir? Saya menemukan 4 alasan utama. Pertama, tantangan memungkinkan kita untuk menyeimbangkan karma dari kehidupan masa lalu. Karma ini kadang-kadang dikonseptualisasikan sebagai hutang kosmis. Tapi saya memikirkan hal ini lebih sebagai energi yang tidak seimbang. Katakanlah, misalnya, bahwa di kehidupan sebelumnya, 1 orang secara fisik sakit dan orang lain adalah perawatnya. Ketika kedua orang tersebut mengalami transisi kembali ke dunia roh dan memeriksa kembali kehidupan mereka, mereka akan mempunyai perasaan energi yang tidak seimbang. Salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan adalah beralih peran.
Orang yang sedang sakit sekarang berencana untuk menjadi perawat, sedangkan perawat yang sekarang berencana untuk mengalami penyakit. Apa yang membuat cetak biru kehidupan ini sangat menantang sekali adalah karena ketika dalam tubuh, jiwa tidak mengingat kembali rencana pra-kelahiran. Kedua, kita merencanakan tantangan untuk menyembuhkan. Sebagai contoh, Penelope, wanita yang tuli dalam buku saya, bab tentang ketulian dan kebutaan, rencananya akan dilahirkan benar-benar tuli karena dalam kehidupan sebelumnya dia mendengar suara tembakan yang menewaskan ibunya. Dia adalah seorang anak kecil ketika pembunuhan itu terjadi. Dia trauma sekali dengan kematian ibunya dan kemudian melakukan bunuh diri dalam inkarnasi tersebut. Dalam hidup ini, ia berusaha untuk fokus pada penyembuhan diri sendiri dan ingin memastikan bahwa penyembuhan ini tidak akan terhalang oleh trauma yang serupa. Dalam perencanaan pra-kelahiran, panduan jiwanya bertanya, "Sayangku, apakah Anda lebih suka untuk dilahirkan tuli sehingga tidak ada suara yang akan pernah mengingatkan Anda tentang kejadian itu lagi?" Penelope menjawab, "Ya, itulah yang saya inginkan dan apa yang saya ingin lakukan." Ketiga, kita merencanakan tantangan untuk melayani orang lain. Dalam bab tentang penyakit fisik, saya menulis tentang John, seorang pria homoseksual yang merencanakan untuk terkena AIDS sehingga ia dapat mengajarkan toleransi kepada umat manusia. Dalam sesi perencanaan pra-kelahiran, kami mendengar John berunding dengan jiwa terkasihnya di masa depan yang akan, atas permintaannya, menularkan virus kepadanya. Kekasih masa depan berkata, "Ada tugas yang lebih besar daripada semua keuntungan pribadi ketika tertular penyakit ini. Kita dapat mengajar orang tua kita, menghormati mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman berharga, belajar, dan bertumbuh. John, oleh karena itu, seseorang bukanlah untuk diadili atau dicaci, melainkan seseorang yang kita harus berterima kasih karena memiliki keberanian untuk merencanakan misi yang berani dalam pelayanan kepada orang lain." Keempat, tantangan kehidupan memungkinkan kita untuk mengenal diri kita sendiri sebagai cinta. Dengan ini saya maksudkan bukan hanya bahwa kita mencintai, walaupun tentu itu benar, tetapi bahwa kita secara harfiah terbuat dari energi cinta. Dalam rumah non-fisik, kita tidak mengalami kontras dengan diri kita sendiri dan karena itu tidak dapat sepenuhnya memahami sifat kita sebagai cinta. Di bumi, dalam alam dualitas ini justru sebaliknya. Kita sering menghadapi kurangnya cinta. Seperti yang kita pilih dalam menghadapi pengalaman-pengalaman dalam memberi dan menerima cinta secara bebas dan tanpa syarat, kita akan ingat siapa kita sebenarnya. Buku selanjutnya berjudul Siddhartha. Penulis Hermann Hesse, 1922. Siddhartha adalah buah dari perjalanan spiritual Hermann Hesse yang melelahkan. Dimulai dari perjuangan keras membesarkan ketiga putranya sementara istrinya menderita skizofrenia, sampai kemudian menemukan kedamaian dengan bermeditasi di siang hari dan menulis di malam hari di suatu tempat di dekat danau Lugano, Swiss. Siddhartha, sebuah novel yang berlatar belakang India di masa ketika Buddha masih hidup, ia tuliskan di sini.
Siddhartha adalah sebuah sintesis antara konsep Buddha, Hindu, Tao, dan Kristen yang berakhir dengan penolakan agama konvensional demi suatu bentuk spiritualitas yang sifatnya sangat pribadi dan individual. Tetapi bagaimana sebenarnya kisah Siddhartha dan mengapa buku ini mampu menguasai imajinasi spiritual selama 80 tahun terakhir ini? Pencarian. Dengan cerminan dari kehidupannya sendiri, Hesse memperkenalkan karakter Siddhartha sebagai putra dari seorang yang terpelajar kasta Brahmana, tenggelam dalam diskusi dan praktik agama Hindu di usia yang sangat muda. Ketika buku itu dimulai, Siddhartha merasa gelisah. Ia telah dibesarkan dengan sekian banyak pengetahuan. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Semua orang berbicara tentang Tuhan dan kesatuan segala sesuatu yang eksis. Tetapi ia bertanya siapa kira-kira yang benar-benar pernah mengalaminya. Dengan mencari kemurnian karakteristik sejumlah orang muda dan menentang kehendak sang ayah, Siddhartha memutuskan untuk pergi dan bergabung dengan Sramana atau orang suci pengelana dengan kehidupan mereka yang sangat keras. Ditemani oleh temannya Govinda, sejak saat itu Siddhartha tidak memiliki apa-apa kecuali selembar kain yang menutupi bagian bawah tubuhnya dan berpuasa selama berminggu-minggu. Dalam kehidupan seorang pertapa, ini ia bermaksud menanggalkan semua hasratnya serta menyingkirkan egonya. Dan dalam pencarian ini, rasa lapar, haus, lelah, dan pedih dijalaninya dengan gembira. Bertemu Buddha. Setelah 3 tahun, dua sahabat itu mulai mendengar tentang tokoh legendaris bernama Gautama, seorang Buddha dengan wajah yang berkilau, yang telah mencapai nirwana dan sekarang tidak merasakan penderitaan kehidupan pada umumnya. Mereka pergi untuk mengunjungi Gautama, dan Siddhartha terpengaruh oleh penjelasannya yang sempurna mengenai alam semesta sebagai suatu rantai sebab akibat yang tak terpatahkan dan abadi. Meski demikian, Siddhartha tidak menjadi pengikut Gautama, meyakini bahwa terbebaskan dari penderitaan bisa terjadi bukan melalui guru ataupun ajaran, melainkan dengan mengikuti jalan kita sendiri. Sekarang sendirian ia mendapat pencerahan. Sebelumnya, ia menganggap dunia fisik sebagai maya atau ilusi. Sekarang ia melihat pepohonan, matahari, bulan, dan sungai seperti baru pertama kali melihatnya, tanpa berpikir tentang mereka. Ia menyadari bahwa usaha kerasnya mencari pengetahuan batiniah telah membuatnya tidak bisa melihat keindahan dunia. Cerita ini dilanjutkan dengan Siddhartha keluar dari hutan dan masuk ke kota. Ia melihat seorang wanita cantik yang dijunjung oleh hamba-hamba, dengan mulut seperti buah ara yang baru dibelah. Ia merasakan kobaran cinta dan ketertarikan. Tetapi wanita itu, Kamala, yang mengenakan pakaian yang mahal dan rambut yang bersinar, berpendapat alangkah lucunya bahwa seorang pertapa yang basah kuyup berpikir bisa menjadi temannya. Siddhartha ingin belajar darinya hal-hal mengenai cinta. Tetapi ketika wanita itu bertanya apa yang bisa ia berikan sebagai imbalannya, yang bisa ia katakan hanyalah bahwa ia bisa berpikir, berpuasa, menunggu, dan membuat puisi. Wanita itu suka puisinya, tetapi memberitahu Siddhartha bahwa ia harus berpakaian dan terlihat rapi sebelum bisa melangkah lebih jauh. Siddhartha mulai bekerja sebagai asisten seorang pebisnis.
dengan cepat mempelajari cara berbisnis dan terbukti sangat berharga bagi atasannya. Ia sukses karena tidak seperti atasannya. Siddhartha hidup terpisah dari bisnisnya, mengambil keputusan tanpa takut rugi dan tidak berbuat curang karena tamak. Ia mampu hidup di dunia yang penuh perjuangan dan penderitaan tanpa terlalu erat terikat dengan dunia tersebut. Baginya, orang mengkhawatirkan dan memperebutkan hal-hal yang sangat tidak penting seperti uang, kenikmatan, ketenaran. Semua itu hanya samsara, permainan hidup, dan bukan hidup itu sendiri. Karena ia mempunyai pikiran seorang samana, semua itu tidak mempengaruhi dirinya. Tetapi Siddhartha mulai tidak mampu memisahkan diri dan makin tertarik ke dalam kehidupan manusia pada umumnya, ke dalam harta, uang, dan kebanggaan. Ia jadi senang berjudi dan minum, serta menyadari bahwa ia telah menjadi salah satu dari orang kekanak-kanakan yang dulu ia pandang rendah. Bahkan setelah satu malam penuh anggur dan wanita penari, ia menyadari bahwa dirinya lebih buruk dari sebagian besar mereka. Dalam kesedihannya, Siddhartha lari ke hutan siap untuk mati. Tertidur di tepi sungai. Ia terbangun dan menemukan teman lamanya Govinda yang membantunya merefleksikan hidupnya dan menemukan dalam dirinya benih jiwanya yang dulu yang lebih murni. Tampak oleh Siddhartha bahwa orang seperti dirinya agar melihat bahwa semua itu tidak memuaskan dirinya. Hanya dengan merasa jijik melihat bagaimana jadinya sosok dirinya sekarang, ia bisa dilahirkan kembali dan bukan sebagai petapa pengelana seperti dulu, tetapi sebagai seorang yang merupakan bagian dari dunia tetapi tidak tergoda oleh dunia. Ia beralih dari seorang asisten menjadi pemilik perahu, belajar bagaimana cara menggunakan dayung untuk membawa orang menyeberangi sungai dan tinggal di dalam sebuah gubuk. Hidupnya sederhana, tetapi sungai berbicara kepadanya dalam cara yang tak pernah bisa dilakukan oleh seorang guru, dan ia menemukan kedamaian. Suatu hari seorang wanita dan putranya yang masih kecil pergi untuk menemui Buddha yang kabarnya sudah mendekati akhir hidupnya. Kedua orang itu berada tidak jauh dari penyeberangan kapal ketika si ibu digigit ular. Tangisan mereka terdengar oleh si pemilik perahu yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Siddhartha segera mengenali wanita itu. Ia adalah Kamala, cintanya yang dulu, dan anak laki-laki itu adalah putranya. Masuk ke dalam lingkaran. Siddhartha mempelajari cinta yang sederhana namun sangat kuat yang dimiliki para orang tua untuk anak mereka. Ia tidak lagi memandang rendah mereka yang sangat terikat pada hal-hal duniawi. Ia menyadari bahwa bukan perjuangan spiritual yang terus-menerus yang membawanya ke suatu tingkat kedamaian dan pencerahan, juga bukan karena melemparkan dirinya ke dalam kenikmatan dan status duniawi. Kesimpulan Siddhartha adalah satu-satunya hal yang penting bagiku adalah mampu mencintai dunia tanpa merendahkannya, tanpa membencinya, dan tanpa membenci diriku sendiri, mampu menghargainya, mampu menghargai diriku sendiri dan semua makhluk dengan penuh cinta, kekaguman, dan rasa hormat. Yang membantunya sampai ke kesadaran ini adalah sungai. Ia mendengarkan kidung ribuan sungai yang terdengar seperti kehidupan dengan pergerakannya yang tiada henti untuk mencapai tujuan, perjuangannya, penderitaannya, dan kenikmatannya. Walau demikian, semua itu bergerak sebagai suatu kesatuan.
Kehidupan, meski tampak seperti kekacauan yang menyesatkan dan menakutkan, terdiri dari orang, tempat, peristiwa, dan perasaan yang terpisah, ibarat sebuah sungai di mana semua yang ada di dalamnya sebenarnya adalah satu arus, dan dalam keutuhan itulah terdapat kesempurnaan. Kata penutup, pesan dari Siddhartha adalah bahwa kita seharusnya tidak menarik diri dari kehidupan untuk bisa memiliki perasaan suci, melainkan melemparkan diri kita ke dalam berbagai hal, dipenuhi dengan berbagai peristiwa, pikiran, dan relasi. Hidup seringkali tampak sangat terpisah, tetapi dilihat dari tepi, semua itu sebenarnya adalah sungai pengalaman beraliran lembut yang satu. Buku ini juga menunjukkan bahwa baik kehidupan yang keras tanpa sensualitas dan materi, maupun kehidupan penuh pemikiran dan pengetahuan, sama-sama tidak bisa memberikan perkembangan spiritual seperti yang kita harapkan. Siddhartha menemukan bahwa hanya ketika ia berhenti mencari nirwana, maka sejumlah pencerahan datang kepadanya. Buku selanjutnya berjudul Melampaui Materialisme Spiritual, penulis Chogyam Trungpa. Buku ini ditulis berdasarkan ceramah yang dibawakan oleh guru dan ahli Buddhis Chogyam Trungpa pada tahun 1970 dan 1971. Ia sedang mendirikan pusat meditasi di Colorado dan melihat bahwa murid-muridnya memiliki pengharapan yang tidak real mengenai jalan spiritual. Mereka sepertinya sungguh-sungguh menginginkan kebenaran, padahal motivasi mereka yang sesungguhnya adalah agar mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Bagi mereka yang telah bertahun-tahun mengikuti berbagai praktik spiritual, buku ini mungkin mengejutkan. Buku ini dengan gamblang menunjukkan bahwa ego bersembunyi di balik usaha kita menjadi individu yang maju secara spiritual. Padahal jelas bahwa memiliki keinginan semacam itu saja sudah merupakan tanda adanya ego. Apa itu materialisme spiritual? Dua kata itu tidak seharusnya dipadankan bersama, bukan? Dalam Buddhisme Tibet ada 3 dewa materialisme. Dewa materi, dewa bicara, dewa pikiran. Dewa materi merupakan representasi dari keinginan kita untuk menciptakan dunia yang bisa dikendalikan, bisa diprediksi, bisa dinikmati, sebagai tanggapan atas kehidupan yang tidak bisa diprediksi. Ambisi ego adalah menjaga dan menghibur dirinya sendiri, berusaha menghindari segala gangguan. Dewa bicara mempresentasikan keinginan kita untuk menggolongkan dan merubah segala sesuatu menjadi konsep, sehingga kita tidak perlu secara langsung merasakan realitas. Segala sesuatu disaring melalui persepsi kita yang telah terbentuk. Sama seperti dewa materi, tujuan dari dewa materialisme tipe ini adalah berusaha membuat dunia sekitar kita dan tempat kita di dalamnya menjadi sesuatu yang solid. Dewa pikiran merepresentasikan usaha kita untuk tidak kehilangan kesadaran akan diri kita yang terpisah ini. Walau mungkin tidak terlihat seperti itu, semua jenis yoga, doa, atau meditasi bisa digunakan bukan untuk meleburkan diri kita ke dalam sesuatu yang lebih besar, melainkan untuk mempertahankan kesadaran diri kita. Seseorang yang ingin mengisolasi diri mereka dari dunia dan hidup dalam goa, di pegunungan, menghindari semua gangguan hidup, agar bisa semakin dekat dengan Tuhan adalah contoh klasik hasil kerja dewa pikiran. Trungpa menulis bahwa perasaan ego akan soliditas membuatnya berhenti menyerap sesuatu yang baru.
Dan karenanya ego sebenarnya hanya ingin meniru praktik spiritual, bukan diubah oleh praktik tersebut. Lagi pula, mengapa ego mau dengan tulus hati melibatkan dalam sesuatu yang mungkin akan melihat eliminasinya? Ego hanya mencari hal-hal yang akan mendukung identitasnya sendiri. Dan jika menjadi religius ternyata bisa memenuhi keinginan ini, hal itu akan diambil sebagai tabir kesadaran ego yang lain. Inilah materialisme spiritual. Spiritualitas sejati sebaliknya akan melepaskan tabir itu dan menyingkirkan kuasa ego atas perilaku kesadaran kita. Perbedaan yang dibuat Trungpa membuat kita mengevaluasi kembali apa yang selama ini kita anggap sebagai spiritualitas kita. Apakah kita hanya ingin memperkokoh identitas kita sebagai orang baik dan spiritual, atau apakah kita siap mengoyak diri kita dan melihat apa yang sesungguhnya ada di sana? Mungkin saja ada suatu inti dari diri yang sebenarnya kita lindungi, apapun resikonya. Setelah pengakuan yang mengejutkan ini, kita akan dengan bijaksana menyimpulkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengejar jalan spiritual serta hal-hal yang terlibat di dalamnya, bahwa kita tidak ingin kehilangan diri kita dalam pikiran universal yang lebih besar, dan ditambah lagi, kita mungkin berketetapan bahwa tidak mungkin ego kita setelah menyusup ke setiap aspek pikiran, bahkan termasuk keinginan kita yang tampaknya mulia untuk memiliki kehidupan yang spiritual, mau melepaskan cengkramannya atas eksistensi kita. Kita adalah hamba tak berdaya dari dewa-dewa mental. Tetapi titik ini, kata Trungpa, kita bisa terbuka pada wawasan yang sesungguhnya. Karena hanya ketika kita bisa melihat bahwa kita tidak lebih dari sebundel pembelaan diri, maka kita memiliki peluang kecil untuk menjadi sebaliknya. Semakin banyak kita berpikir, kita semakin yakin bahwa kita adalah pikiran kita. Ego menginginkan kita untuk percaya bahwa tidak ada hal-hal lain di balik pikiran kita. Dan dengan meyakini hal itu, pikiran ego menjadi sebuah realitas keras yang tidak bisa dihindari. Tujuan dari meditasi sebaliknya adalah untuk melenyapkan semua kategori dan penentuan kita, agar ilusi soliditas bisa dilihat sebagai ilusi. Ketika kita melihat bahwa kita tidak perlu berjuang untuk membuktikan bahwa kita eksis, kita pun memiliki awal kebijaksanaan dan pencerahan. Ego menyukai tindakan heroik dalam pencarian spiritual, kata Trungpa, seperti mengikuti retret selama seminggu atau menjadi vegetarian. Pengalaman seperti itu membuat kita merasa di atas karena kita meninggalkan kebiasaan buruk diri kita yang tak tercerahkan. Tetapi kita akan selalu kembali berada di bawah bersama-sama dengan diri kita lagi. Kita bisa menanggalkan setelan kita dan masuk ke tempat ibadah. Tetapi perubahan besar macam itu justru akan memperkuat perasaan kita akan identitas, akan ego, akan aku yang akan mengubah hidup kita. Hanya ketika kita bisa melihat bahwa ego kita mengendalikan keinginan kita untuk melenyapkan ego, maka kita bisa berhenti berusaha, memiliki pengalaman pencerahan yang hebat, dan membiarkan hal-hal berjalan sebagaimana adanya. Kita bisa menghentikan kegiatan belanja spiritual kita dan menetapkan untuk bekerja sama sosok diri kita yang sesungguhnya, bukan diri yang bergembira yang menurut kita bisa dibentuk dari pengalaman ini. Kita berada dalam jalan spiritual jika kita bisa mentertawakan kepalsuan kita, sementara
para pemeluk agama yang giat dan orang yang bergabung dengan suatu aliran cenderung kehilangan semua rasa humornya. Segala sesuatu menjadi hitam putih. Mereka telah menemukan jalan, dalam tanda petik. Perasaan lega mereka muncul karena mereka membuat dunia ini menjadi lebih sederhana, yaitu mereka tidak lagi harus menerima realitas seperti apa adanya, melainkan hidup menurut sejumlah keyakinan yang mengangkat mereka ke atas semua realitas itu. Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka mencari ketentraman, tetapi inilah yang mereka dapatkan. Ini semua hasil kerja ego. Ingin membuat segala sesuatu menjadi lebih solid dan lebih pasti, dan untuk membuat dirinya semakin tak terkalahkan. Spiritualitas sejati lebih biasa, bahkan membosankan. Kita harus menyerahkan harapan kita dan mengenal kekecewaan. Kekecewaan merupakan tanda kecerdasan, karena ia tidak mengkonfirmasikan eksistensi ego kita beserta mimpi-mimpinya. Sebaliknya, ia membuat kita mengetahui bahwa ada sesuatu di balik kendali ego, suatu kesadaran akan diri yang tidak menipu. Kita perlu berkata pada diri kita sendiri, saya bersedia membuka mata saya untuk melihat kehidupan sebagaimana adanya. Saya tidak bersedia untuk melihat mereka sebagai sesuatu yang spiritual atau mistis. Buku ini mengingatkan, sama seperti buku Zen Mind, Beginner's Mind karya Suzuki, bahwa jalan spiritual, begitu kita di dalamnya, tidak ada yang istimewa. Kita hanya memandang kehidupan seperti apa adanya, tidak dibangun di atas begitu banyak struktur mental, keyakinan, teori, fantasi keselamatan. Mitos penyelamat. Seseorang yang seolah telah menemukan seorang penasihat spiritual bersemangat dengan guru mereka yang akan membuka pintu menuju misteri universal. Tetapi setelah melalui tahapan heroik, rasanya mengejutkan menemukan bahwa di jalan spiritual yang sesungguhnya tidak ada orang yang akan melakukan apapun untuk kita, dan kita harus melakukannya sendiri melalui waktu sekarang yang membosankan. Rahasia Trungpa yang lain adalah bahwa kita seharusnya tidak mencari yang baik atau fokus pada yang terang. Spiritualitas sejati berarti menerima segala sesuatu, baik dan buruk, gelap dan terang, sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Berusaha menjadi baik dan berusaha untuk tidak menjadi buruk adalah suatu dualitas. Dalam meditasi, kita tidak berpikir secara dualistis. Ini cara yang naif untuk mengada. Kita ingin merasa seperti apa adanya. Kata penutup. Dengan tulisannya yang kaya dan bermutu tinggi serta pencapaiannya di seluruh dunia, Trungpa adalah salah satu tokoh utama Buddhisme abad 20. Tetapi tidak seperti tipikal biku Tibet, ia telah melepaskan sumpahnya dan menikah. Buku ini adalah karya penting, bukan hanya dalam filosofi timur, melainkan dalam pemikiran spiritual pada umumnya. Berbeda dengan tokoh seperti Shunryu Suzuki dan para Mahansa Yogananda yang membuat agama timur ke masyarakat barat, tetapi tetap mempertahankan ketimuran mereka. Gaya hidup Trungpa sebagai orang Amerika modern, dalam kurung berpikir sangat bebas, mungkin memberinya pemahaman yang lebih besar tentang pikiran sekuler, suatu pikiran yang bisa melihat spiritualitas sebagai sesuatu yang terpisah dan bisa diperoleh. Trungpa memperingatkan bahwa para pencari spiritual bisa berakhir hanya sebagai kolektor pengalaman kultural yang menarik, bukan seseorang yang benar-benar memberi sesuatu dari diri mereka. Kita harus mendekati hal-hal spiritual
dengan suatu kecerdasan yang keras. Tetap waspada pada guru-guru yang saleh dan karismatik. Pendekatan bukan omong kosong ini menarik bagi siapa saja yang menginginkan jawaban yang sejati, bukan hanya inspirasi. Dan dalam dunia yang menawarkan ribuan jalan dan pengalaman spiritual yang memikat, buku ini ibarat mercusuar yang akan mencegah kita menabrak karang spiritual. Buku selanjutnya berjudul Zen Mind, Beginner's Mind, penulis Shunryu Suzuki, 1970. Jika pikiranmu kosong, ia akan selalu siap untuk apa saja. Ia terbuka untuk segala sesuatu. Dalam pikiran seorang pemula terdapat banyak kemungkinan. Dalam pikiran seorang pakar hanya terdapat sedikit kemungkinan. Apakah Zen itu? Ketika menyebar ke Jepang, Buddhisme mengembangkan praktik dan ciri khasnya sendiri yang kemudian dikenal sebagai Buddhisme Zen. Salah satu praktiknya, Zazen, adalah suatu model meditasi yang tidak hanya sekedar duduk dan bernafas. Buku Zen Mind, Beginner's Mind adalah salah satu buku tentang Zen yang paling terkenal dan membawa filosofi Zen ke barat. Apa yang dimaksud dengan istilah pikiran seorang pemula? Tujuan praktik Zen adalah untuk memiliki pikiran yang murni dan sederhana, terbuka pada berbagai kemungkinan. Biasanya pikiran kita memuji dirinya sendiri karena bisa mencapai hal-hal tertentu. Tetapi pikiran egosentris semacam ini tidak bisa membuat kita sungguh-sungguh belajar dan melihat. Pikiran seorang pemula tidak berpikir tentang aku karena ia menyadari bahwa pikirannya hanyalah ekspresi dari pikiran universal yang lebih besar, dan hal ini otomatis membangkitkan rasa belas kasih. Ia berhenti berpikir dualitas dalam polaritas seperti baik buruk atau setuju dan tidak setuju. Akibatnya, ia bisa menghayati momen sebagaimana adanya. Praktik Zazen dilakukan bukan untuk mencapai suatu keadaan pikiran tertentu. Saat kita melakukannya, pikiran kita hanya berkelana. Buku ini memberi panduan sederhana tentang posisi duduk yang rileks yang merupakan inti dari praktek Zazen. Posisi duduk Zazen menghasilkan stabilitas dan menempatkan kita ke dalam suatu keadaan pikiran yang membebaskan kita dari tirani pikiran. Melalui praktik Zazen, kita memahami bahwa dunia ini pada dasarnya tidak seimbang, selalu berubah, dan sering kacau balau. Inilah yang membuat dunia dan kehidupan kita yang ada di dalamnya merasakan kesengsaraan. Tetapi alam tidak terlihat yang melatar belakangi dunia ini. Alam yang membentuk dunia adalah sempurna. Dan kesadaran tentang keselarasan yang sempurna inilah yang bisa kita rasakan dalam Zazen. Pengalaman ini akan menempatkan dunia beserta isinya dalam sudut pandang yang tepat. Pengalaman ini membuat kita bisa berpikir, memang seperti itulah dunia. Bagaimanapun juga, hal ini tidak lantas berarti kita tidak perlu mengambil tindakan positif. Sebaliknya, tindakan yang kita ambil setelah melakukan praktik Zazen, di mana kita baru saja berada dalam keadaan selaras dengan kesempurnaan, pasti merupakan tindakan yang tepat. Biasanya tindakan kita tidak dihasilkan dari pikiran yang damai. Tindakan kita terdistorsi oleh hasrat atau ambisi, dan akibatnya menambah kekacauan. Oleh karena itu, semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk bermeditasi, dunia kita akan semakin teratur. Jika kita memiliki pikiran yang tenang, terhubung dengan sesuatu yang nyata dan stabil, hidup kita punya suatu cara untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Inilah cara alami dan cerdas untuk menjalani hidup. Praktik Zen. Cara terbaik untuk memperlembut pikiran adalah dengan duduk diam
dan bernafas. Bayangkan pikiran kita seperti ombak yang dengan pernafasan yang teratur perlahan-lahan akan semakin reda, hingga akhirnya air pikiran kita menjadi tenang. Dengan pikiran tenang, pikiran aku akan menjadi besar atau area diri yang murni. Duduk dan bernafas akan menjauhkan kita dari gagasan ego bahwa kita adalah seseorang yang istimewa. Kita mengira bahwa bagian diri kita yang menginginkan hal-hal istimewa adalah siapa diri kita. Padahal hakikat diri sejati kita yang muncul dalam praktik Zen lebih besar dari ini. Hakikat sejati diri kita selaras dengan pikiran besar. Maka ketika kita bersentuhan dengannya, kita akan melampaui sang aku, yang ironisnya membuat kita lebih penuh belas kasih dan lebih gembira. Jika segala sesuatu didasari pada aku, kita akan terus berjuang sepanjang waktu. Suzuki memperingatkan kita agar tidak berpikiran untuk mendapatkan sesuatu melalui praktik zazen. Lakukan zazen semata-mata demi zazen itu sendiri. Ia menggunakan analogi, memasak bukan sekedar menyiapkan makanan untuk seseorang atau dirimu sendiri, melainkan untuk mengekspresikan ketulusan Anda. Meditasi adalah bentuk pengekspresian diri yang tertinggi. Jalan Zen tidak mencari kesenangan atau kegembiraan besar, yang justru mengindikasikan hilangnya hakikat diri kita, melainkan hanya melihat keberadaan dan keindahan setiap momen. Suzuki menggunakan katak untuk menerangkan praktik Zen. Katak itu duduk, tidak berpikir diri mereka istimewa. Meski demikian, duduknya mereka itu tidak mengurangi identitas mereka. Mereka jelas tetap katak. Suzuki berbicara tentang kemurnian sehubungan dengan praktik ini. Ia tidak bermaksud membuat diri kita menjadi murni, mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, melainkan hanya melihat hal-hal sebagaimana adanya kualitas mereka. Apa itu pencerahan? Kita cenderung berpikir pencerahan sebagai sejumlah pemahaman yang hebat, diraih melalui suatu usaha spiritual selama bertahun-tahun. Dan memang ada sebuah istilah Zen Satori untuk menggambarkan kesadaran tentang hal-hal mengenai Buddha yang datang tiba-tiba. Tetapi seringkali, kata Suzuki, pencerahan adalah hal yang sangat biasa. Sebenarnya hanya merupakan pemahaman tentang suatu fakta yang sederhana. Pertama-tama muncul kesadaran tentang sebuah fakta, kemudian berusaha mengingatkan diri kita tentang fakta tersebut, yang pada gilirannya diekspresikan dalam pikiran dan tindakan. Apa yang dimaksudkan dengan fakta? Fakta adalah segala sesuatu yang muncul dari tiada, bahwa ada suatu ketiadaan yang tak berbentuk dan tak berwarna, yang terus menghasilkan bentuk dan warna dunia kita. Karena semuanya berasal dari tiada, maka tiada itu pastilah istimewa. Hal ini adalah kualitas yang tidak bisa dilukiskan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa melewati pintu kekosongan, membersihkan pikiran kita dari ilusi yang biasa kita anggap sebagai kenyataan. Setiap orang berpikir bahwa materi dunia seperti yang kita ketahui adalah realitas, padahal mereka hanyalah representasi dari sesuatu yang menciptakannya. Setiap orang bersikap seolah-olah memiliki sesuatu, karena dalam diri mereka terdapat kepingan kecil representasi tersebut. Tetapi bila kita menganggap materi ini sebagai sesuatu yang permanen dan milik kita, maka ini akan menimbulkan masalah. 99% pikiran kita berisi tentang diri kita sendiri dan masalah kita. Ia tidak mengabaikan kepedihan yang kita rasakan dalam pikiran kita. Tetapi orang yang mengetahui bahwa hidup pada dasarnya adalah tentang perubahan dan masalah, dan walau demikian tetap menyadari bahwa di atas semua itu ada sesuatu yang sempurna yang menjadi inti dari semuanya, akan melihat bahwa
mencemaskan bagaimana kehidupan berjalan, tidak akan memberi penyelesaian. Hanya dengan merasakan kembali sumber semua ini, maka kehidupan bisa diterima sepenuhnya sebagaimana adanya dan ditempatkan dalam sudut pandang yang tepat. Orang yang dengan terbuka menerima bahwa kehidupan penuh dengan kesulitan akan terbebaskan, karena mereka memahami hakikat kehidupan, bahwa memang seperti itulah adanya. Dengan bersikap seperti ini, kita tidak lagi berpikir bahwa kita pusat kehidupan, bahwa kitalah pusat kehidupan, dan tidak lagi merasakan penderitaan akibat sikap egosentris. Kita adalah suatu bagian sementara dari kebenaran, suatu ekspresi singkat dari kebenaran esensial yang ada dalam ketiadaan. Dan jika kita bisa memahami hal ini, kita tidak lagi memusingkan kita. Suzuki mengutarakannya dengan baik. Karena kamu berpikir dirimu punya raga dan pikiran, kamu memiliki rasa kesepian. Tetapi jika kamu menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah kilasan yang lenyap ke dalam keluasan alam semesta, kamu akan menjadi kuat dan eksistensimu akan menjadi penuh arti. Kata penutup. Buku ini menghancurkan keyakinan bahwa kita bisa memperoleh keselamatan atau kebahagiaan dengan mencarinya di tempat lain, di luar siapa diri kita dan di mana kita berada sekarang. Kita ingin lari dari penderitaan, tetapi Suzuki berkata bahwa menemukan kesenangan dalam fananya kehidupan, yang sering kita sebut penderitaan, adalah satu-satunya cara untuk hidup di dunia dengan sukses. Pandangan mengenai mengatasi dan bahkan menikmati pengalaman menderita sebagai bagian dari kehidupan adalah pikiran yang radikal. Tetapi bukankah pandangan ini lebih mendekati kenyataan dibandingkan dengan keyakinan bahwa kita hanya bisa bahagia jika memiliki kehidupan yang sempurna? Ketenangan mungkin adalah anugerah spiritual yang terbesar, bukan dalam pengertian yang fatalistis, melainkan karena mampu memahami indahnya kehidupan dengan segala ketidaksempurnaannya. Tidak adanya warna, tidak adanya aroma, dan ketiadaan Tao atau unit energi universal adalah hal-hal yang juga diusahakan Suzuki agar kepada mereka pikiran kita terarah. Yang tidak menyerupai apa-apa, tidak terlihat seperti apa-apa, tetapi merupakan generator dunia. Mengenalinya dan menjadi selaras dengannya memberi cadangan kedamaian yang siap pakai. Kita membersihkan pikiran dari materi agar menjadi orang yang kosong pikirannya. Ini bukan tindakan bodoh, melainkan cara kita mengakses keabadian dan kecerdasan sempurna alam semesta. Buku selanjutnya berjudul 7 Tingkatan Jiwa. Penulis Echo Bodin, from the book Echoes of the Soul. Echo Bodin adalah seorang cenayang profesional yang sering melakukan komunikasi dengan roh pembimbingnya. Pada suatu hari, roh pembimbingnya mengajak untuk pergi mengenal alam-alam lain. Dalam perjalanannya, dia diajak melihat tingkatan-tingkatan yang ada di alam tersebut. Dia diberitahukan bahwa ia diberikan kesempatan ini untuk bisa membagi pengetahuan ini dengan sebanyak mungkin orang dan membantu mengobati ketakutan mereka akan kematian. Malaikat menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan ke surga dan tingkatan tertinggi adalah di mana kita semua memiliki realitas yang sama, di mana kita mengetahui bahwa kita menyatu dengan Tuhan. Setelah perjalanannya ke alam spiritual pada tahun 1992, kemampuan Echo untuk pergi ke alam spiritual menjadi semakin kuat.
Dari pengalaman-pengalamannya, ia menggolongkan dimensi spiritual menjadi 7 tingkatan, dengan tingkatan tertinggi menjadi satu dengan Tuhan. Makhluk-makhluk cenderung mengarah ke tingkatan yang sesuai dengan perkembangan dan kesadaran mereka. 7 tingkatan menurut Eko digambarkan di bawah ini. Tingkat 1. Jiwa-jiwa di dimensi ini semuanya begitu terserap dan tidak sadar akan adanya hubungan antara semua hal. Kesadaran terfokus pada keberlangsungan dan mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Jiwa-jiwa pada tingkat pengalaman ini mengalami ketakutan. Meskipun jiwa-jiwa ini memiliki nurani, suara batin yang memberitahukan yang benar atau yang salah, mereka mengindahkan suara ini karena mereka percaya bahwa karma tidak berlaku lagi bagi mereka. Dalam kenyataan yang sebenarnya, justru inilah tempat seluruh siklus karma bermula. Tingkat 2. Dalam dimensi ini, jiwa-jiwa perlahan mulai membuka hati mereka kepada orang-orang lain dan makhluk hidup. Tetapi tingkat kepercayaan mereka masih cukup rendah. Mereka mulai melihat kemungkinan bahwa tidak semua orang di luar sana hendak merugikan mereka dan ada kemungkinan adanya kebaikan di dunia maupun semua keburukan yang begitu mereka sadari sewaktu mereka masih jiwa tingkat pertama. Mereka bolak-balik antara ingin percaya dan tidak percaya dan malangnya bisa terus menciptakan karma yang cukup buruk bagi mereka sendiri. Mereka sering terlibat dalam agama-agama yang mengajarkan soal neraka dan pengutukan yang didasarkan pada rasa malu dan rasa bersalah. Jiwa-jiwa sering terperangkap dalam pola ini selama beberapa masa kehidupan. Tingkat 3. Jiwa-jiwa pada tingkatan ini telah mempelajari, dalam kurung melalui beberapa pelajaran karma yang berat, mempelajari akan perbedaan antara yang benar dan salah. Mereka merasakan sebuah keinginan untuk mengubah cara berpikir, cara merasa, dan cara mereka berhubungan dengan dunia. Mereka melihat lebih banyak peluang positif ketimbang negatif. Jiwa-jiwa tingkat ketiga mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih pada diri mereka ketimbang yang agama telah ajarkan pada mereka. Mereka mencari dalam batasan-batasan aman. Jiwa-jiwa mulai memahami hukum karma dan mulai menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan mereka. Jiwa-jiwa dimensi ini masih memiliki ketakutan mengenai kelangsungan hidup mereka dan terhadap jiwa-jiwa lain, tetapi mereka semakin banyak melihat kesamaan antara orang-orang ketimbang perbedaan. Tingkat 4. Jiwa-jiwa pada tingkat ini berjuang untuk memahami kesatuan semua makhluk hidup dan Tuhan, bergerak dari orientasi religius menuju ke filosofi yang lebih universal dan spiritual. Dalam eksistensi fisik, jiwa-jiwa pada tingkatan ini mulai lebih banyak mempertanyakan, membaca buku, atau mengejar sebuah perjalanan spiritual. Keterikatan material dan keinginan fisik dikurangi, dan kebijaksanaan dicari dalam pelajaran kehidupan. Jiwa-jiwa pada tingkat 4 masih memiliki karma, masih bisa berduka, dan masih melalui proses reinkarnasi. Tingkat 5. Ini adalah permulaan nirwana, di mana jiwa-jiwa memahami kelimpahan, mengetahui hubungan mereka dengan Tuhan, dan memiliki sebuah perasaan tanggung jawab untuk seluruh umat manusia. Jiwa-jiwa tidak lagi menyalahkan Tuhan atau yang lainnya. Ketidakdewasaan yang ditunjukkan melalui kompetisi atau pemberontakan telah dituntaskan, sehingga tidak ada perasaan kekurangan atau pembatasan. Jiwa-jiwa tingkat kelima tahu bagaimana menyerap kehidupan bumi bisa berguna bagi jiwa, dan mereka mengajarkan jiwa-jiwa pada tingkat 4 bagaimana agar tidak harus bereinkarnasi. Jiwa tingkat 5 ternyata seperti malaikat yang telah meninggalkan keterikatan pada alam fisik dan mengharap masa pensiun di alam-alam yang lebih tinggi, lebih dekat
dengan kesadaran Tuhan. Tingkat 6. Pada tingkat ini, jiwa-jiwa telah beranjak semakin dalam ke jantung hati Tuhan, semakin penuh mengetahui Tuhan. Jiwa tingkat 6 hidup dalam keadaan yang bahagia dan ia menyatakan keadaan demikian tidak ada yang menyamainya di bumi. Tingkat 7. Pada tingkatan ini, jiwa-jiwa seperti Tuhan, karena mereka menyatu dengan Tuhan dan jiwa-jiwa lainnya. Jiwa pada tingkatan ini telah mencapai tahapan akhir dalam makna yang paling sejati. Konsep 7 tingkatan ini memang banyak ditulis dalam buku spiritual, bahkan agama-agama juga menyiratkan adanya 7 langit, di mana banyak dikatakan di langit ketujuhlah tempat Tuhan bersemayam. Dalam buku Many Lives, Many Master, hal ini juga dikatakan oleh spirit guide dari Catherine pada saat jeda dari kematian ke kehidupan selanjutnya atau Between Lives. Dikatakan, seluruhnya ada 7 alam, masing-masing terdiri dari banyak tingkatan, salah satunya alam rekoleksi atau pengingatan. Pada alam itu, kamu diperkenankan untuk mengumpulkan pikiran-pikiranmu. Kamu diperbolehkan melihat kehidupanmu yang baru saja berlalu. Mereka yang tingkatannya lebih tinggi dapat melihat sejarah. Mereka dapat kembali dan mengajar kita dengan mempelajari sejarah. Tetapi kita dari tingkat kehidupan yang lebih rendah hanya diperkenankan melihat kehidupan sendiri yang baru saja berlalu. Malaikat yang telah memandu Eko memberitahukan bahwa terdapat banyak pintu masuk ke surga dan terdapat banyak komunitas di setiap tingkatan dunia spiritual. Jadi ini juga sesuai dengan tingkatan jiwa yang dicapai dalam bentuk fisik. Terdapat 7 tingkatan perkembangan di alam fisik maupun di alam lain, tetapi tidak ada suatu tingkatan pencapaian yang benar atau salah ketika kita kembali ke tempat dari mana kita datang sebelumnya. Dalam kehidupan fisik kita masing-masing berjuang untuk mencapai hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Perkembangan kita, baik secara fisik maupun batin, tampaknya merupakan contoh sempurna dari kehendak bebas yang telah kita miliki dari sananya. Tak peduli tingkatan pencapaian spiritual apapun yang kita raih, kita tetaplah setara dengan semua yang lainnya. Kehidupan adalah sebuah kesempatan. Setiap pengalaman akan mengajarkan kita sesuatu jika kita memilih untuk menerimanya. Kadang-kadang kita heran mengapa hal-hal terasa demikian sulit, tetapi kita menarik semua yang kita butuhkan supaya kita belajar dan berkembang. Kita memilih hidup yang kita jalani dan semuanya menjadi bagian dari itu. Dalam beberapa hal, kehidupan seperti mengambil sebuah ujian, dan jika kita mengetahui jawaban-jawabannya terlebih dulu, mengapa kita harus mengerjakannya? Inilah sebagian jawaban mengapa pada tingkat kesadaran yang lebih rendah kita melupakan semua pengetahuan yang kita punya. Diri kita yang lebih tinggi akan terus terhubung dengan pengetahuan dan kebenaran tertinggi. Buku selanjutnya, A Course in Miracles, penulis Helen Schuman dan William Tedford 1976. Buku ini adalah salah satu tonggak tulisan spiritual modern. Dr. Helen Schuman adalah seorang psikolog riset di Columbia Presbyterian Medical Center di New York dan William Tedford adalah kepala departemennya. Suatu hari, William Tedford seperti bermimpi aneh. Ia mendengar suara yang sepertinya menginginkan dirinya menulis apa yang suara itu ucapkan. Kalimat pertama yang ia tuliskan dalam buku stenonya adalah, "This is a course in miracle." Ini adalah jalan dalam keajaiban. Tedford mengetikkan catatan ini dan memulai proses yang akan berlangsung selama 7 tahun
bersama Helen Schumann menghasilkan A Course in Miracles setebal 1.200 halaman yang dikenal sekarang ini. Dalam proses terjadinya A Course in Miracles, Schumann dan Tedford lebih dianggap sebagai perantara kemunculan buku ini daripada pengarangnya. Apakah buku ini adalah delusi? Kita boleh berpikir demikian, kecuali bahwa tulisan dalam buku ini memang jernih, seperti berlian, dan bahwa Schumann yang wafat tahun 1981 adalah seorang ateis yang tidak pernah diuntungkan oleh fenomena A Course in Miracles. Buku ini terjual lebih dari 1 juta kopi dan menelurkan kelompok belajar mandiri di seluruh dunia. A Return of Love karya Marianne Williamson mempopulerkan pesan buku ini dan merupakan pengantar yang baik untuk mendalami gagasan buku tersebut. Mengapa judulnya Jalan dalam Keajaiban? Keajaiban bisa diungkapkan dalam berbagai bentuk, fisik maupun mental. Tetapi ciri utamanya adalah kebebasan tiba-tiba dari persepsi yang keliru. Menggunakan kalimat buku ini, keajaiban adalah memindahkan manusia ke kesadaran tentang kehadiran cinta. Ketika momen ini terjadi, disebut tanda petik sekejap suci, kita merasakan kedamaian Tuhan karena kita melihat hal-hal sebagaimana adanya, bukan melalui awan arogansi dan kebodohan diri kita. Peristiwa ini adalah keajaiban karena sifatnya permanen. Kita mungkin lupa dengan terjadinya peristiwa ini. Tetapi begitu kita mengingatkan diri kita tentang peristiwa ini, kita akan merasakan efek yang sama. Buku ini membuat pembedaan antara realitas dan persepsi, dalam kurung khayalan dan pikiran. Realitas atau pengetahuan adalah apa Tuhan itu dan apa saja yang berasal dari Tuhan. Realitas mungkin bisa tidak dikenali, tetapi tidak bisa diubah. Realitas juga tidak lekang oleh waktu. Sebaliknya, persepsi adalah dunia yang biasa kita lihat, lebih menyerupai interpretasi dibandingkan fakta. Yang kita rasa sepertinya benar, hanya benar bila dilihat dari kacamata kita. Hal-hal yang berasal dari Tuhan di sisi lain tidak dirasakan melainkan diketahui. Mereka tidak bisa salah dan karena bisa diandalkan. Dalam buku ini terdapat pemikiran tentang relasi. Salah satu pembedaan yang berkesan adalah pembedaan antara relasi yang istimewa dan relasi yang suci. Relasi yang istimewa dibangun berdasarkan kehendak ego, dan banyak orang yang hanya akan memiliki relasi jenis ini. Relasi semacam ini menurut A Course in Miracles adalah cara yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, alternatifnya yaitu relasi suci, terjadi jika kita membiarkan Tuhan masuk ke dalam relasi ini. Relasi yang suci adalah relasi istimewa yang berubah. Berkenaan dengan hal ini, buku ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman karena kita mungkin menyadari betapa relasi kita ternyata ditempa dari keegoisan, bukan dari keinginan memiliki relasi yang jujur dan penuh kasih. Ketika kita meminta Tuhan masuk ke dalam relasi kita, perubahan terjadi dengan cepat.
dalam sekejap tujuannya menggantikan tujuanmu. Dalam relasi yang tidak suci, yang membuat relasi kita jadi penuh arti adalah tujuan kita terhadap relasi tersebut. Dalam relasi yang normal, jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita biasanya berusaha mengakhiri relasi tersebut karena penekanannya adalah apa yang kita inginkan, dalam kurung ego. Masalahnya adalah kita akan selalu merasa sedikit tidak nyaman dengan relasi kita karena relasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Kita berpendapat bahwa kita tahu apa yang terbaik bagi diri kita, padahal sesungguhnya ego tidak benar-benar memiliki tujuan untuk relasi kita kecuali menggunakannya demi kepentingan ego itu sendiri. Tuhan, di sisi lain, tidak memiliki tujuan yang jelas untuk relasi kita. Jadi ini adalah mengenai memiliki keyakinan bahwa tujuan tersebut akan diungkapkan. Pengalaman akan kehadiran roh pembimbing pada awalnya memberi kita keyakinan. Tetapi keyakinan tersebut kemudian berubah menjadi kepastian. Kita diberikan kesempatan untuk menyelamatkan relasi kita dari diri kita sendiri. Jika Tuhan telah menyatu dengan seseorang, ego tidak bisa menghancurkannya. Kata A Course in Miracles. Salah satu tema dari A Course in Miracles adalah kebutuhan untuk memaafkan. Bukan karena memaafkan adalah hal yang baik untuk dilakukan, tetapi karena memaafkan memungkinkan kita melenyapkan persepsi yang keliru dan kembali melihat kebenaran. Memaafkan adalah melihat sisi baik seseorang, kebenaran di balik penampilan luar. Jika kita mampu melakukan hal ini, alih-alih terus merasa ingin menilai atau menyerang, kita akan memiliki relasi yang sehat. Gagasan yang kembali muncul dalam buku ini adalah hanya cinta yang nyata. Logikanya, hal ini berarti segala sesuatu yang lain, seluruh isi dunia, adalah ilusi. Tujuan doa dan meditasi adalah agar persepsi keliru kita tentang realitas ini disembuhkan. Ketika persepsi keliru ini dilihat seperti apa adanya, itu bukan karena ego kita membiarkan kita melihatnya, melainkan karena pemahaman akan realitas sejati dari luar ego. Mustahil kita mendapatkan jawaban dari konflik kita, karena jawaban akan dibentuk oleh konflik tersebut. Kita berusaha menyelesaikan masalah hanya dengan pikiran, tetapi hal ini akan berakhir dengan pertanyaan dan jawaban yang berhubungan dengan ego. Ketika kebenaran dirasakan, rasanya seperti keajaiban. Karena kebenaran itu tidak datang dari diri seperti yang kita kenal sekarang ini, melainkan dari diri yang selalu bersatu dengan Tuhan. Keterpisahan kita dari Tuhan hanyalah ilusi. Dalam keheningan, segala hal akan terjawab, dan setiap masalah akan terselesaikan. Jika kita bingung tentang siapa atau apa diri kita, itu artinya kita terbelah dengan apa yang diinginkan ego kita dan apa yang memang milik kita. Ego mencintai kesibukan dan mencipta dan memperpanjang masalah, yang merupakan indikasi bahwa masalah itu tidak senyata yang kita pikirkan, melainkan diciptakan oleh bagian diri kita yang ingin mempertahankan sosoknya. Keyakinan bahwa kita adalah entitas tunggal yang melayang di dunia adalah
suatu ilusi. Karena kenyataannya kita menyatu dengan Tuhan yang menciptakan kita. Dan selalu seperti itu. Ketika kita mengakuinya, tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi keraguan dan kegelisahan. Terima kasih, itu adalah akhir dari sesi pembacaan buku 36 Resensi Spiritual dari Pak Hengki Kuntarto. Saya akan melanjutkan di video selanjutnya. Video selanjutnya adalah akhir, tapi ini belum akhir. Terima kasih telah mendengarkan, mohon maaf kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Horas Sampurasun.